Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Predeli, NPM 2031060366, Prodi Psikologi Islam kelas C semester 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berkurangnya populasi tanaman Edelweiss. Mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dosen pengampu Mustamira Sofa Salsabila SPC MC. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss dalam bahasa Jerman yaitu Edel berarti mulia dan Weiss berarti putih. Bunga Edelweiss memang cantik dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendaki gunung khususnya di Indonesia. Dan bunga ini hanya tumbuh di pegunungan. Edelweiss Jawa merupakan tumbuhan dalam beradaptasi, mampu mengoptimalkan pertumbuhan dan laju metabolisme, meskipun dalam keadaan minim nutrisi. Bunga Edelweiss Jawa bisa mencapai umur lebih 100 tahun. Untuk itulah disebut bunga abadi. Tumbuhan ini cocok tumbuh pada kondisi panas terik di daerah terbuka, di kawah dan puncak. Tidak bisa bersaing untuk tumbuh di hutan yang gelap dan lembab. Bentuk adaptasi atau plastisitas yaitu perubahan morfologi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jenis tumbuhan yang hidup pada kondisi lingkungan yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan dalam sifat morfologi dan fisiologinya. Dalam tumbuhan terdapat perubahan fenotip yang merupakan mekanisme pertahanan diri suatu individu terhadap perubahan faktor lingkungan. Dan ketahanan hidup suatu populasi tumbuhan dipengaruhi oleh komposisi genetik dan sifat plastisitas fenotip dari suatu individu. Berkurangnya luas hutan di Sumatera Utara hingga 1,21 mha dari tahun 2001 hingga 2017 akibat dari illegal logging. Logging di hutan produksi guna memenuhi butuhan akan kayu dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri mengalami penurunan 21% sejak tahun 2000 dengan emisi CO2 sebesar 129 meton menyebabkan habitat hidup tanaman Edelweiss menjadi berkurang. Tercatat bahwa sebuah semai Edelweiss memerlukan waktu lebih kurang 13 tahun untuk mencapai tinggi 20 cm. Dan sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana biologi reproduksi tumbuhan tersebut, sehingga banyak aspek yang perlu diketahui untuk melestarikannya. Bunga Edelweiss punya ciri khas yaitu kelopak bunga yang berwarna putih dan hanya mekar di April sampai dengan Agustus. Bunga Edelweiss ini disebut sebagai bunga abadi karena di dalam bunga Edelweiss terkandung hormon khusus yang disebut hormon etilen. Hormon ini dapat mencegah terjadinya kerontokan pada kelopak bunga. Karena itu, Edelweiss dapat mekar hingga 10 tahun lamanya. Bunga Edelweiss sudah mulai banyak dibudidayakan. Bunga ini tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Sebab populasi bunga Edelweiss kian berkurang lantaran keberadaannya sering diusik oleh pendaki yang jahil. Keindahan Edelweiss membuat pendaki berulah, memetik dengan seenaknya, dan juga warga lokal yang memperjualbelikannya kepada para wisatawan yang berkunjung ke kawasan pegunungan. Salah satunya di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Padahal Edelweiss tengah menjadi perhatian utama pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Tindakan ini pun berulang dari tahun ke tahun. Dari ratusan pendaki ini, hampir semua memetik bunga Edelweiss tersebut. Bahkan mereka membiarkan rantingnya tetap patah. Bagaimana cara kita melestarikan bunga Edelweiss agar tidak punah, yaitu dengan cara tidak memetik atau merusak, tetap menjaga dan melestarikan bunga Edelweiss, dan tidak membiarkan pengeksplorasi tanah Edelweiss untuk dijual dan dijadikan souvenir. Kemauan dan kesadaran yang gigih dari kita untuk membuat Edelweiss tetap menjadi bunga abadi dan tumbuh di alamnya. Dalam Al-Quran menjelaskan betapa pentingnya kita menjaga serta melestarikan alam lingkungan. Berikut dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Arti yang kedua, katakanlah wahai Muhammad, bepergianlah di bumi. Lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yagrisul muslimu gharasan faya'kula minhu insanu wala dabbatu wala tairu illa kana lahu sarakatan ila yaumil qiyamah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 155-2. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.